Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. ما نفع القلب أي قلب المريد في التطهير من غفلاته والقرب إلى حضرة مولاه شيء مثل عزلة أي اعتزال عن الناس يدخل بها ميدان فكرة أي فكرة شبيهة بالميدان لترديد القلب فيها كترديد الخيول في الميدان إلى آخره. Hadirin jamaah dan santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan pengajian kita pada subuh pagi hari ini. Kata hikmah yang berbunyi ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Artinya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kalbu seperti uzlah untuk memasuki medan perenungan. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kalbu seperti uzlah untuk memasuki medan perenungan. Sebelum kita lanjut menjelaskan syarahnya, di sini ada istilah uzlah. Ada istilah uzlah, kemudian ada medan. Uzlah itu adalah pengasingan diri, pengasingan diri dari pergaulan di tengah-tengah banyak manusia. Nabi melakukan uzlah sebelum mendapatkan wahyu. Beruzlah di Gua Hira. Jadi meninggalkan untuk sementara bergaul, bercampur dengan orang-orang banyak, itu namanya uzlah, mengasingkan diri. Kemudian ada medan. Medan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Medan itu lapangan. Medan lapangan yang luas. Kemudian selanjutnya
Mana fa'al qalba artinya qalbul murid. Yang disebut di sini al-qalbu tidak semuanya hati, tapi qalbul muridi yaitu hatinya murid. Dan murid di sini bukan sembarang murid yang dimaksud, bukan murid sekolah, bukan murid satu perguruan, bukan. Tapi murid yang dimaksud di sini ialah orang yang menempuh perjalanan menuju Allah. Itu namanya murid. Fit tatahiri min ghafalatihi, dalam mensucikan kelalaiannya, dalam mensucikan kelalaiannya. Wal qurbu ila hadrati maulahu, dan mendekat kepada hadrat Tuhannya, dan mendekat wal qurbu ila hadrat maulahu, dan mendekat kepada hadrat Tuhannya. Syai'un, sesuatu, mislu uzlatin, seperti uzlah. Jadi kita pakai istilah uzlah, yang dimaksud artinya uzlatun anin nasi, mengasingkan diri dari orang. I'tizalun anin nasi, mengasingkan diri dari orang. Yadkhulu biha maidana fikratin, memasuki medan perenungan, memasuki medan perenungan. Artinya fikratun syabihatun bil maidani, perenungan yang diserupakan. Fikrah perenungan syabihatun yang diserupakan bil maidani, diserupakan dengan medan, lapangan. Litardidil qalbi, untuk berulang aliknya, untuk berulang aliknya hati, fiha, di dalamnya, katardidil khayuli fil maidani, seperti berulang aliknya al-khayul, itu kuda, fil maidani, pada lapangan. Kita jelaskan dulu sedikit ini. Jadi ada istilah uzlah, mengasingkan diri. Katanya seorang murid, yakni murid penempuh jalan spiritual, yang paling bermanfaat baginya yaitu melakukan uzlah. Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa memberikan manfaat dibanding dengan yang lain seperti melakukan uzlah. Artinya itulah yang paling bisa memberikan manfaat. Seorang menempuh perjalanan spiritual melakukan uzlah. Ya, Nabi kita melakukan uzlah di Gua Hira untuk sementara, bukan untuk seterusnya. Untuk mengkonsentrasikan diri di situ. Sehingga di sini fikrah perenungan itu diserupakan dengan medan, lapangan. Kalau kita menyebut lapangan atau medan itu
maka yang teringat itu binatang-binatang yang dilepaskan di situ untuk merumput, untuk makan. Jadi kuda-kuda itu biasanya dilepaskan di situ untuk makan di situ. Jadi disitulah berulang-alik kuda dari atau binatang lain untuk mencari makanan. Pagi umpamanya pergi, sore pulang, itulah. Nah, diserupakan hatinya seorang murid itu diibaratkan berulang-alik masuk kepada medan perenungan pemikiran tentang kebesaran dan keagungan Allah. Itu yang dimaksud. Jadi Nabi masuk di Gua Hira itu beribadah, merenung, berpikir, bertafakkur, sehingga pada akhirnya turunlah wahyu. Fal muridu idza kana mukhalitan linnasi, seorang murid apabila bercampur dengan orang, seorang murid apabila bercampur dengan orang, istaghala nadaruhu bil mahsusati, maka terganggu pandangannya dengan yang materi, dengan hal-hal yang materi. Seorang murid apabila bercampur dengan orang, maka terganggu pandangannya dengan hal-hal yang materi. Kata al-mahsusat sebenarnya yaitu semua yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa diindera. Jadi kita ada panca indera. Semua yang bisa dicapai, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, itu namanya indera. Makanya kita ada namanya al-hawassu al-khamsu, panca indera. Nah, ini dikatakan kalau seorang murid selalu bergaul dengan orang banyak, maka sebentar akan menjadi perhatiannya yaitu hanya hal-hal yang berupa materi, berupa benda yang bisa diindera. Itu namanya al-mahsusat. Jadi fala yatafakkaru qalbuhu, hatinya tidak merenung, illa fiha, kecuali pada yang materi itu. Dia tidak merenung, hatinya tidak merenung kecuali padanya itu. Wala yazalu nadiran, dan senantiasa memandang, dan tidak pernah berhenti memandang illa li alami syahada, kecuali pada alam syahadah, kecuali pada alam syahadah. Artinya ketika tadi seorang murid itu hanya perhatiannya kepada hal-hal yang materi, maka pasti ia hatinya tidak bisa melakukan perenungan pemikiran kecuali yang berkaitan dengan materi itu. Dan yang menjadi perhatiannya lagi yaitu hanya kepada alam syahadah. Alam syahadah. Apa alam syahadah? Alam dunia kita ini. Jadi alam itu banyak tingkatannya. Ada alam syahadah, itu juga disebut alamul mulk. Jadi alamul mulk, alam syahadah, kemudian ada alamul ghaib. Syahadat ini yang dilihat langsung. Semua yang dilihat langsung itu alam syahadah namanya.
berupa apakah manusia, apakah benda-benda bangunan, langit, kita lihat matahari, pokoknya semua yang bisa dilihat dengan mata kepala kita disebut alam syahadah. Yang tidak bisa dilihat namanya alamul ghaib. Alamul ghaib, alam yang gaib. Alam yang gaib itu ada namanya alamul malakut. Alamul malakut, alamnya para malaikat, makhluk halus. Alamul malakut namanya. Kemudian ada namanya alam al-jabarut. Alam di mana berpusat kekuasaan Allah. Alamul al-jabarut namanya. Al-Jabbar, dari kata al-Jabbar. Kemudian di atasnya lagi ada namanya alam al-lahut, atau disebut juga alam ar-rahamut. Alam al-lahut, ketuhanannya Allah. Alam al-lahut. Jadi yang kita sekarang ini namanya alam syahadah, juga disebut alam al-mulk. Alam yang lain itu, yang di atas itu sebenarnya tidak bisa kita akan di atas, di luar itu. So tidak ada sebenarnya istilah di atas, tidak ada istilah di bawah bagi Allah. Jadi alam al-jabbar, al-malakut itu alam gaib. Alam al-jabarut juga gaib. Alam al-lahut juga gaib. Nah, katanya kalau murid hanya selalu bergaul saja di alam ini, di alam asy-syahadah, ia tidak bisa melakukan perenungan melalui hatinya. Kenapa? Karena akan terpengaruh oleh apa yang dilihat, apa yang dilihatnya dalam alam asy-syahadah ini. Jadi faiza yatazalahum in akasal halu, apabila menjauhkan diri dari manusia, mengasingkan diri, jika ia mengasingkan diri, in akasal halum, maka terbalik keadaan, maka terbaliklah keadaan. Wajala qalbuhu fi alamil ghaibi, wajala qalbuhu fi alamil ghaibi, dan hatinya jala berkeliling. Wajala, dan berkeliling qalbu, hatinya, fi alamil ghaibi, pada alam gaib, pada alam gaib. Itu kata jala itu dalam bahasa jala ya julu. Kalau kita berjalan berputar-putar, berputar seperti orang yang pergi berdharma wisata, itu disebut jala ya julu. Makanya motor itu bahasa Arabnya jawalah. Jadi motor yang kita pakai itu bahasa Arabnya jawalah. Bisa dipakai berkeliling-keliling, itu al-jawalah namanya. Jadi hati katanya kalau sudah meninggalkan pergaulan yang dengan manusia, masuk di medan perenungan, itu namanya hati di situ berkeliling. Di mana berkeliling? Alam gaib. Pada alam gaib. Karena tadi kalau sudah meninggalkan itu pergaulan bersama dengan orang banyak, yang menjadi perhatiannya masalah-masalah materi saja, tapi kalau sudah tinggalkan itu, maka dia masuk pada medan perenungan, yaitu alam gaib namanya. Jadi ada orang yang sudah mencapai tingkatan itu, dia mampu melihat, diperlihatkan oleh Allah alam al-gaib, alam al-malakut, dengan melalui itu tadi i'tizal, melalui uzlah, itu pengasingan diri. Sehingga ada waqad jaa fil khabari, ada disebutkan dalam al-khabar. Khabar itu terkadang diartikan hadis. Yaitu tafakkur sa'atin
khairum min ibadati sab'ina sanatan. Bertafakkur sesaat lebih baik daripada beribadat 70 tahun. Apa maksudnya? Bahwa tafakkur sa'atin, perenungan terhadap keagungan kebesaran Allah sesaat saja, artinya tidak memakan waktu lama, itu jauh lebih baik dibanding dengan beribadah 70 tahun tanpa ada pemikiran, perenungan. Hanya kalau orang beribadah begitu saja, hatinya tidak fokus kepada ibadah yang dia lakukan, artinya biar berapa ratus tahun itu tidak ada artinya kalau hanya ibadahnya sekedar gerakan saja, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak terarah, tidak terfokus, tidak konsentrasi. Itu yang dimaksud. Tapi kalau ibadah 70 tahun berisi, tentunya lebih hebat lagi. Artinya tafakkur, memikirkan, merenungkan ciptaan-ciptaan dan keagungan Allah, itu jauh melebihi daripada kalau hanya ibadahnya 70 tahun tapi tidak berisi. Wa qila li Ummi Darda, dikatakan kepada Ummi Ad-Darda. Ummi Ad-Darda berarti ibunya Ad-Darda. Ad-Darda seorang sahabat mulia, Ummi Ad-Darda. Apa dia ditanya? Makana afdalu a'mali Abi Darda, apa yang paling mulia amalnya Abu Darda? Apa yang paling mulia amal Abu Darda? Jadi Ummu Darda ditanya tentang apa kira-kira amalnya suaminya. Karena Abu Darda itu berarti suaminya. Karena Ummu Darda ibunya Darda, kemudian Abu Darda bapaknya. Ditanya, apa amal yang paling afdal yang dilakukan oleh suamimu? Itu begitu oleh Abu Darda. Faqalat, dia menjawab, mengatakan at-tafakkur, ialah tafakkur. Tafakkur dalam Al-Quran banyak sekali kata tafakkur. Afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, tafakkaru, itu. Wa dzalika li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Yang demikian, wa dzalika, yang demikian, li'annahu, karena, artinya karena tafakkur itu yasilu bihi, mengantarkannya, ila ma'rifati haqaiqil asya'i, mengantarkannya mengetahui hakikat segala sesuatu, mengantarkannya mengetahui hakikat al-asya, segala sesuatu. Wa ila ta'zimillahi, dan mengagungkan Allah, wa ta'zimi kulli ma yardihi, dan mengagungkan segala yang diridhoinya, dan mengagungkan segala yang diridhoinya, fa yaf'alahu, lalu melakukannya, wa yaf'alahu, lalu melakukannya. Jadi di sini dinyatakan untuk mengetahui hakikat sesuatu harus melalui tafakkur. Harus melalui tafakkur. Dan ini bukan hanya terjadi pada ilmu hakikat, bukan saja. Bahkan juga terjadi pada ilmu yang biasa.
Siapa yang melakukan penelitian penelitian secara mendalam, itu bisa mendapatkan juga sesuatu yang tadinya tidak diketahui menjadi diketahui. Ilmu pengetahuan dan teknologi demikian juga. Orang yang saya melakukan pengujian di laboratorium, pendalaman itu bisa mendapatkan sesuatu ilmu yang tidak didapat oleh orang banyak. Jadi sama dengan ini dalam masalah ilmu hakikat. Demikian pula katanya bisa dengan melalui uzlah itu, perenungan itu, mengetahui hakikat segala, karena segala sesuatu ada hakikatnya. Hakikat itu artinya apa? Intinya. Juga dapat mengetahui ta'zimillah, sampai mengagungkan, dapat merasakan keagungan Allah, bahkan mengetahui segala apa yang diridai oleh Allah, dan akhirnya ia mempraktikkan, melakukan apa yang diridai oleh Allah, karena dia sudah tahu hakikatnya, sehingga dia gampang ia melakukannya. Wa tahqiri kulli ma yaskhatu faya yatanibahu, dan meremehkan semua yang dibenci Allah, meremehkan semua yang dibenci oleh Allah, faya yatanibahu, lalu menjauhinya, karena dia sudah lihat hakikatnya sesuatu yang tidak baik, karena dia diketahuinya maka ia menjauhinya. Wa yattali'u bihi ala khafaya afatin nafsi, dan mengetahuinya atau melihatnya segala yang tersembunyi bahaya-bahaya nafsu. Wa makaidi, buka ba di situ, wa makaidil aduwi, dan tipu daya musuh, wa gururid dunya, dan tipuan dunia, wa yattali'u itu ittala'a, yattali'u bihi, kata ittala'a itu kalau orang mengetahui secara mendalam, makanya itu kalau kita mengatakan orang mutala'ah, bahasa Bugis matale, artinya dia membaca sesuatu pelajaran dengan secara cermat dan mendalam, itu namanya yattali'u. Jadi dia dapat mengetahui bahaya-bahaya nafsu yang tersembunyi, karena ini pengaruh-pengaruh nafsu itu tersembunyi. Nah, orang tadi itu dengan melakukan uzlah, yaitu perenungan, dia dapat mengetahui apa-apa saja bahayanya nafsu itu, dan apa-apa saja tipu dayanya musuh. Musuh itu antara lain, musuh kita itu adalah setan. Mengetahui apa kira-kira tipu dayanya, demikian pula tipuannya kehidupan dunia. Karena itu menjadi semuanya musuh kita. Jadi musuh kita yang terbesar pertama nafsu, yang kedua setan, yang ketiga dunia,
Yang keempat, sesama kita manusia, makhluk. Jadi ada 4 musuh kita. Namun yang paling besar ialah nafsu. Wa yata'arrafu bihi wujuha al-hiyali wa yata'arrafu bihi wujuhal hiyali fit taba'udi anha, dan mengetahui bentuk-bentuk usaha dan mengetahui bentuk-bentuk usaha fit taba'udi alaiha, menjauhinya, fit taba'udi anha, menjauhinya, artinya menjauhi musuh-musuh itu. Wa yaslama bihi minal afati an-nasyiati an mukhalatati ahliha, dan selamat dari bahaya-bahaya, minal afat, dari bahaya-bahaya, an-nasyiati, yang muncul, an-nasyiati, yang muncul, an mukhalatati ahliha, dari bergaul bersama dengan penghuninya, bergaul dengan bersama dengan penghuninya, artinya penghuninya dunia. Manusia adalah penghuninya dunia. Jadi artinya sudah mengetahui bahaya-bahaya kalau selalu hanya bergaul dengan orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia, maka dia selamat dari itu. Wabil uzlatil mazkuri, melalui uzlah yang tersebut, melalui uzlah yang tersebut, yasulu at-tamarrunu alal khalwah, berhasil melatih diri, berhasil melatih diri alal khalwah, melakukan khalwah, melakukan khalwah. Khalwah itu menyendiri. Allati ya ahadu arkanit tariq, yang merupakan salah satu rukun, yang merupakan ahadu arkanit tariq, salah satu rukun jalan al-arba'ah yang 4, rukun tarekat yang 4, bin nisbati lil muridin, yang dinisbahkan kepada murid, yang dinisbahkan kepada murid. Jadi dengan uzlah itu katanya yang disebutkan tadi, mengasingkan diri, maka merupakan cara membiasakan diri berkhalwah. Khalwah itu kalau orang berada sendirian, berkhalwah namanya, di tempat yang sunyi, sepi, sendirian, itu namanya khalwah. Kenapa khalwah itu? Di dalam tasawuf dikatakan salah satu dari rukun tarekat. Ada 4 rukunnya tarekat. Salah satunya itu tadi khalwah. Khalwah apa itu? Ya Allah wa baqiha, dan sisanya as-samtu, diam, wal ju', lapar, wasahru, bagadang. Jadi tarekat itu katanya sini ada 4 rukunnya. 4 rukunnya. Pertama khalwah.
Khalwah itu menyendiri dengan melalui uzlah tadi. Melalui uzlah mengasingkan diri. Jadi sehingga akhirnya sebentar bisa berkhalwah. Khalwah. Yang kedua, rukunnya tarekat as-samtu, diam. Artinya tidak boleh banyak bicara kalau tidak perlu. Kenapa? Karena orang banyak bicara pasti banyak salah. Banyak salah berarti banyak dosa. Jadi makanya itu orang yang menempuh jalan tarekat itu tidak boleh banyak bicara. Seperlunya saja. Yang penting saja, yang ada gunanya saja. Sehingga perlu as-samtu. Maka juga as-samtu itu seakar kata dengan saum, puasa. Saum, puasa. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Jadi diam, rukun kedua. Walju, rukun ketiga ya lapar. Apa maksudnya lapar? Banyak berpuasa. Dia orang yang mau mendapatkan itu tadi, mendapatkan semua tadi disebutkan, diberikan kemampuan melihat yang gaib, itu ada jalannya. Jadi diam, kemudian alju, banyak lapar, arti banyak berpuasa. Bukan hanya bulan puasa saja, karena itu fardu bulan puasa. Yang dimaksud puasa-puasa sunat di sini. Kemudian wasahru, begadang untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Artinya kalau mereka orang-orang menempuh situ perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengurangi tidurnya. Mengurangi, artinya tidurnya sesuai dengan yang semestinya, tidak lebih. Tidak lebih. Wa bihadil arba'ati, melalui 4 ini tafsirul abdalu abdalan. Karena maka menjadilah itu abdal sebagai abdal. Ini istilah abdal. Abdal itu adalah tingkatan kewalian. Karena ada disebut wali yang paling tinggi, wali namanya Al-Gaus. Al-Gaus, wali yang tertinggi Al-Gaus. Kemudian dibawanya banyak abdal, an-nuqaba, itu banyak. Jadi itu ada dalam masalah dunia kewalian, ada wali menjadi pimpinan yang tertinggi namanya wali Al-Gaus atau Al-Qutub, wali Qutub yang tertinggi. Di bawahnya ada Al-Abdal, artinya kalau wali Al-Gaus itu meninggal, maka diambil dari salah satu yang Al-Abdal. Kemudian ada An-Nuqaba, masih banyak. Jadi ada jumlahnya. Kalau meninggal ini diambil dari sini, pengganti-pengganti itu Abdal namanya. Abdal artinya pengganti kan, dalam bahasa Arab badal. Abdal. Jadi dengan melalui cara 4 itu tadi bisa orang mencapai tingkatan kewalian Al-Abdal namanya. Tapi jangan coba-coba anak-anak santri mempraktikkan sendiri ya. Bisa menjadi gila. Kalau tidak ada pembimbingnya, tidak ada gurunya, tidak ada syekh, bahaya. Nah, tapi cukup mengetahui saja dulu bahwa rukunnya tarekat itu 4. Nah, jangan biasa itu ada orang karena mau jalan sendiri tersesat. Nah, karena tidak ada supirnya. Nah, dia jalan sendiri. Itu bahaya. Nah, bahaya. Jangan anak santri jangan dulu sekedar mengetahui dulu. Ikutlah dulu tarekat dan beramal, berzikir banyak. Itu. Wa hadza kullu bi haqqil murid. Ini semuanya adalah hak murid. Adalah hak murid alladzi yasluku bi nafsihi, yang jalan dengan sendirinya. Dengan jalan sendirinya. Artinya seorang murid itu kalau berjalan sendiri, itulah yang harus dilakukan. Semua tadi yang disebutkan.
Fa in kana tahta tarbiyati syekhin, kalau dia berada di bawah bimbingan seorang syekh, jika ia berada di bawah bimbingan seorang syekh, fala budda min mukhalatatihi, mesti bergaul, bercampur dengan syekhnya, bergaul dengan syekhnya, wa mukhalatatil ikhwan, dan bercampur dengan saudara-saudaranya, alladzina yu'inunahu ala sulukit tariq, yang membantunya menempuh perjalanan, Jadi katanya itu tadi semuanya disebutkan itu menjauhkan diri, itu semuanya yang berkaitan dengan itu kalau seorang murid jalan sendiri. Tapi kalau ada syekhnya, gurunya, mursyidnya, maka harus bergaul dengan mursyidnya dan bergaul dengan teman-teman sesama murid. Harus bergaul, tidak boleh memisahkan atau menjauhkan diri, mengesingkan diri, tidak boleh. Kalau dia ada teman-temannya seperguruannya. Fa idza zahabat ru'unatu nafsi, kalau sudah hilang kekotoran jiwanya atau nafsunya, kalau sudah hilang kekotoran nafsunya, wasara minal arifina, dan menjadi seorang al-arif, sudah menjadi seorang dari al-arifin, fala tadurruhu mukhalatatul khalqi ajma'in, tidak membahayakan, fala tadurruhu, tidak membahayakan, mukhalatatul khalqi, bercampur dengan makhluk semuanya, ajma'in, semuanya. Artinya kalau seorang murid sudah bersih hatinya, sudah hilang kekotoran nafsunya, maka silakan bergaul, bercampur dengan semua orang, karena ia sudah bersih, tidak akan terpengaruh. Wala tadurruhu, tidak membahayakan lagi untuk bergaul. Kenapa? Li'annahu hina, karena pada saat itu la yara ghairallahi ta'ala, tidak ada yang dilihatnya selain Allah Ta'ala. Kalau sudah jernih, bersih hati, tidak ada lagi kotoran nafsu, maka tidak ada lagi yang dilihat selain Allah. Li'annahu hina, karena pada saat itu la yara ghairallah, tidak ada yang dilihatnya selain Allah Ta'ala. Wa'alam, ketahuilah, annal fikrata, bahwa perenungan itu, hiyal maksudu, itulah yang dimaksud, wal uzlah, dan uzlah itu wasilatul laha, sarana baginya, wa mu'inatun 'alaiha, dan pembantu padanya, Jadi uzlah katanya hanya sebagai wasilah saja, sebagai alat untuk mencapai al-fikrah, itu dimaksud, dan untuk membantunya untuk mencapai itu. Jadi makanya itu uzlah itu tidak bisa dilakukan untuk selama-lamanya.
Kena hanya sekedar untuk membantu saja, menjadikan konsentrasi. Itulah sebabnya Nabi tidak terus menerus, hanya beberapa saat saja, beberapa waktu saja beruzlah. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan mengetahui apa-apa saja faedahnya khalwa itu. Wa'alam annal khalwata asyru fawaid ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Assalamu alaikum sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana dzalna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawatal arda min nur syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathah wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'dah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.